Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan lainnya pada cabang Dinas Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu fungsi pokok cabang dinas adalah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai 12 mil. Pelaksana tugas diemban oleh Kasih Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga. Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pada kesempatan ini, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga menyampaikan peran-peran cabang dinas terkait fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk diketahui oleh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Lingga melalui Mantapkan Perikanan melalui Saran dan Harapan atau disingkat Mari Sarapan. Inilah Mari Sarapan, Mantapkan Perikanan melalui Saran dan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yayu dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Lingga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Seperti sebelumnya, kegiatan Mari Sarapan yaitu Mantapkan Perikanan melalui Saran dan Harapan. Untuk edisi kedua ini, kita mengangkat tema yaitu pengawasan dan konservasi. Nah, untuk edisi kedua ini, kami mengangkat tema atau diskusi atau bual-bual kami dengan menghadirkan Pak Irsam sebagai Kasih Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Lingga. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Untuk tema kali ini, saya akan menanyakan ke Bapak apa saja tugas dan wewenang pengawasan dan konservasi. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin menyampaikan sekapur siri terkait latar belakang. Nah, jadi sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi sedikit perubahan terkait dengan sistem penyelenggaraan kewenangan, yang dimana sebelumnya ada kewenangan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beralih ke provinsi. Nah, cabang dinas dalam hal ini karena kewenangan yang tadinya dari kabupaten sudah berpindah ke provinsi, nah, pemerintah provinsi memandang perlu untuk membentuk cabang dinas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi yang ada di setiap kabupaten maupun kota. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, sehingga terbentuklah cabang dinas yang dimana untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ini ada 5. Cabang Dinas Kabupaten Lingga, Cabang Dinas Natuna, Cabang Dinas Anambas, Cabang Dinas Karimun, dan satu lagi ada 5 tadi ya. Karimun, Lingga, Anambas, Natuna, Batam. Itu ada 5. Nah, cabang dinas ini memiliki tipe A. Tipe A di mana terdiri dari 1 kepala cabang setara dengan eselon 3. Kemudian di bawah kepala cabang itu ada kasih tata usaha, kepala sub tata usaha. Kemudian ada kasih pengawasan dan konservasi serta kasih pelayanan usaha. Nah, pada kesempatan ini untuk menyelenggarakan
kewenangan yang ada di kabupaten kota, maka pemerintah provinsi melalui gubernur mengeluarkan surat keputusan tentang pelimpahan wewenang yang diberikan ke 5 cabang tadi, 5 cabang melalui peraturan gubernur nomor 14 tahun 2018 tentang pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan wewenang lainnya. Nah, masuk ke pertanyaan terkait dengan tugas kepengawasan. Nah, untuk menyelenggarakan tugas pengawasan, kita membagi dua. Satu, di mana tugas di wilayah laut, dan satu lagi tugas di wilayah darat. Tugas di wilayah laut ini seperti melakukan patroli, melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkap ikan, baik yang tidak memiliki dokumen, kemudian alat yang digunakan tidak sesuai dengan aturan, kemudian alat yang digunakan ini membahayakan. Nah, ini yang perlu kita awasi, tujuannya untuk menjaga kelestarian laut kita itu. Nah, dan selama di dalam perjalanan, pengawasan cabang dinas Lingga sudah melakukan beberapa langkah untuk menjalankan tupoksi di bidang pengawasan. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita mengamankan beberapa unit kapal yang diduga melakukan pelanggaran terhadap alat bantu penangkapan ikan. Nah, jadi ke depan kita terus melakukan pengawasan ekstra di bidang pengawasan laut sampai dengan 12 mil dengan tujuan untuk kelestarian. Kemudian di samping wilayah laut, kita juga melakukan pengawasan di wilayah darat. Wilayah darat ini ada pelaku-pelaku usaha yang melakukan pengolahan yang produknya berasal dari laut. Nah, ini perlu dilakukan pengawasan seperti pengumpul ikan, kemudian pengolahan hasil kelautan yang sering terjadi di wilayah kita ini, pelaku-pelaku home industry, pengolahan tepung ikan, kemudian daging ikan yang dijadikan bahan untuk dikonsumsi seperti bakso, kemudian kerupuk dan lainnya. Nah, di samping itu pengawasan juga untuk wilayah darat ini di pesisir melakukan pengawasan terhadap aktivitas budidaya. Budidaya ini menjadi ranah kita juga di dalam pengawasan, di mana untuk pembudidaya ikan ini di Kabupaten Lingga ini belum ada usaha budidaya yang cukup besar ya. Rata-rata mini budidaya yang berukuran 10, 20, belum ada sampai puluhan hektar seperti di wilayah lain. Itu khusus untuk di wilayah perairan. Kalau di darat mungkin banyak ya, seperti tambak udang dan lain sebagainya. Kabupaten Lingga untuk di bidang budidaya sekarang lagi membidik tentang udang Panama. Ini perlu dilakukan pengawasan juga terkait aktivitas tambak yang menjadi kewenangan kita. Mungkin untuk pengawasan yang ditanyakan barangkali begitu dulu. Selanjutnya ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas? Silakan. Oke. Kemudian apa saja Pak aturan-aturan yang mengatur tentang pengawasan tersebut? Ya, untuk pengawasan terkait wilayah laut ini
di Lingga ini lebih banyak ke penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Nah, di dalam melaksanakan tugas kita mengacu kepada Permen KP nomor 18 tahun 2021. Nah, di mana diatur tata cara penangkapan ikan, kemudian jalurnya, kemudian alat yang digunakan. Nah, itu yang diatur oleh Permen KP itu. Nah, kita berpandangan pada Permen KP. Nah, kemarin di Kabupaten Lingga ini untuk penggunaan alat tangkap yang berbahaya itu belum ada kita temukan. Nah, namun hanya beberapa pelanggaran saja, seperti alat tangkap yang digunakan itu tidak sesuai dengan size, dengan ukuran. Nah, itu saja pelanggaran-pelanggaran yang pernah kita temukan. Kemudian jalur juga terkadang ada yang belum paham duduk penempatan ikan, belum paham tentang di mana mereka harus menangkap dan di jalur berapa. Nah, itu yang kita sosialisasikan kepada masyarakat nelayan kita terkait jalur penangkapan yang dibenarkan oleh aturan. Jadi aturan di bidang penangkapan kita mengacu ke Permen KP 18 itu. Oke, terima kasih Bapak. Kemarin kan sempat ada tuh penangkapan kapal cumi ya kan? Itu apa aja Pak yang dilakukan? Kan itu termasuk pelanggaran atau gimana? Oke. Nah, memang beberapa bulan yang lalu kita mengamankan beberapa unit kapal cumi yang berskala di bawah 30 gross ton. Nah, setelah kita melakukan patroli, kita menemukan mereka melanggar ketentuan terhadap alat bantu penangkapan ikan. Nah, kemudian setelah kita cek di alat navigasi kita, GPS, mereka berada di jalur 9 mil. Berarti itu kan di jalur 12 kan. Nah, jalur 9 mil itu secara aturan mereka dibenarkan. Secara jalur ya. Nah, cuman pada waktu kita patroli, kita menemukan pelanggaran terhadap penggunaan alat bantu penangkapan ikan, dalam hal ini lampu, yang terlalu berlebihan. Nah, secara ketentuan di dalam Permen KP 18 itu, skala di bawah 30 GT itu dia maksimalnya 8.000 watt. Kalau jadi yang kemarin itu berapa? Kalau kemarin yang kita temukan di lapangan itu hampir mencapai 30.000 watt. Oh, sudah melampaui. Terlalu jauh ya Pak ya? Sehingga dengan pelanggaran ini berakibat pada terganggunya aktivitas nelayan kecil yang ada di sekitar, yang menimbulkan keresahan akibat terlalu terang cahaya yang mereka gunakan itu, sehingga kita mengambil langkah pembinaan. Kita amankan, kemudian kita bina, dan kita berikan peringatan. Dan ada beberapa unit jenis lampu yang berlebihan itu kita amankan dengan tujuan agar mereka tidak menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan itu. Oke. Ini terakhir ya Pak ya. Oke. Apa saja yang harus dilakukan nelayan atau pelaku usaha agar mereka taat sama aturan-aturan itu Pak? Yang pertama yang harus dilakukan dari internal kita, tidak bosan-bosannya melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan hukum, karena saya yakin ada sebagian masyarakat nelayan kita yang tidak semuanya memahami aturan. Sehingga dalam hal ini kita perlu berperan aktif
untuk memberikan sosialisasi terkait aturan-aturan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita membutuhkan kesadaran dari para masyarakat nelayan kita agar dalam melakukan penangkapan alat yang digunakan ini ramah lingkungan dengan tujuan tidak merusak. Dengan tidak merusak, biar ke depan sumber daya alam kita semakin hari semakin bertambah. Karena kalau dirusak, kalau menggunakan alat tangkap yang dirusak, nah ini akan terputusnya penambahan penghasilan yang melimpah. Ini yang kita khawatirkan. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan waktu, sekarang ada ketentuan baru untuk nelayan kecil yang beroperasi di wilayah lepas 12 mil ini. Mereka harus mempunyai izin. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu hanya ditandai dengan pas kecil TDKP kan. Nah, di dalam Permen KP itu mereka memang tidak boleh menangkap di jalur 12. Namun seiring dengan perkembangan, banyak masukan yang kita terima dari nelayan. Mereka beralasan kalau misalkan menangkap di bawah 12 mil hasilnya kurang, sehingga mereka harus berjuang untuk melewati 12 mil. Nah, sekarang ada ketentuan baru. Nah, untuk menangkap 12 mil ke atas ini diperlukan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau dulu tidak ada izin, mereka menangkap di 12 mil itu kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mereka tanggung sendiri resikonya. Tapi sekarang walaupun dia 2 JT kapasitas kapalnya, mereka tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Nah, kalau mereka menangkap di jalur lewat dari 12 mil itu. Mungkin barangkali itu. Oke Bapak, kami ucapkan terima kasih. Demikian diskusi dan bincang-bincang kita pada hari ini. Terus ikuti kami di media sosial TV Pudak Laut dan FB CDKP Lingga, karena banyak informasi yang akan didapatkan dari sosial media tersebut. Jangan lupa like and subscribe di bawah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.